Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, balik lagi dengan saya Bang Nurul. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya mohon maaf karena baru bisa melanjutkan untuk latihan soal pretest PPG PAI untuk tahun 2022 karena sedang ada beberapa kesibukan. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit seri pedagogik ya. Jadi kita akan loncat dari yang seharusnya kita bahas tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara dan di dunia, Eropa, Amerika, dan lainnya. Kita akan loncat dulu ke seri pedagogik. Dan hari ini saya akan bahas tentang karakteristik perkembangan peserta didik dan teori-teori belajar. Kita insya Allah nggak belajar banyak hari ini dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret. Nah, ini merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A 0 sampai 2 tahun, B 2 sampai 7 tahun, C 7 sampai 11 atau 12 tahun, D 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Silakan Bapak Ibu tentukan pilihannya kira-kira yang mana. Saya hitung mundur dari 3, 3, 2, 1. Oke, kita lihat. Nah, jawabannya adalah yang C. Pembahasannya adalah ya, pertama pada usia 0 sampai 2 tahun ini dikenal dengan tahap sensori motor di mana ciri-cirinya diantaranya adalah anak ini memperhatikan diri dan lingkungannya. Ya, dia belum bisa melakukan banyak hal, dia hanya bisa memperhatikan dirinya dan apa-apa yang ada di sekitarnya. Nah, adapun di usia 2 sampai 7 tahun, maka anak mulai berkembang konsep intuitif dan penggunaan simbolnya. Dia mulai bisa mengumpulkan benda, bisa mengkategorikan objek. Biasanya ini dibagi menjadi dua tahap lagi. 2 sampai 7 tahun itu 2 sampai 4 tahun dan 4 sampai 7 tahunnya. Gitu ya. Dari mulai dia mengumpulkan benda dan biasanya di usia 2 tahun 3 tahun ini kita akan latih anak-anak itu memasukkan benda atau menumpuk-numpuk benda ya. Nah, itu terjadi pada fase 2 sampai 4 tahun. Nah, di fase 4 sampai 7 tahun itu dia sudah mulai bisa mengkategorikan objek-objek tertentu. Nah, di usia 7 sampai 11 tahun ini dikenal dengan istilah operasional konkret. Nah, kata kuncinya adalah ada kata-kata konkret ya. Jadi di mana anak itu bisa memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Tapi tetap harus ada bendanya, harus ada konkretnya. Sebab akibat misalnya kenapa dia bisa jatuh, oh ternyata ada lubang seperti itu. Dan itu kelihatan gitu, ada benda-benda konkretnya. Ya. Nah, untuk di usia 12 sampai 15 tahun, tahapan ini sudah mulai masuk tahapan operasional formal. Nah, biasanya anak itu sudah menguasai penalaran dan berpikir secara abstrak. Ya, mulai dari perasaan, ya perasaan itu kan abstrak ya. Biasanya di usia ini dikenal dengan istilah usia praremaja. Ya, anak-anak udah mulai kenal dandan kayak gitu ya, kenal senang sama lawan jenisnya. Nah, di sini sudah mulai kenal. Jadi dia sudah bisa menguasai penalaran dan sudah mulai bisa berpikir secara abstrak gitu. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa difahami. Yang kedua adalah kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri, termasuk kecerdasan titik-titik. Oke, silakan Bapak Ibu tentukan jawabannya. Saya hitung mundur dari 3, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah kecerdasan emosional. Pembahasan. Pertama, kalau kognitif itu biasanya lebih kepada kemampuan proses berpikir anak. Ya, kemampuan proses berpikir itu dikenal dengan kecerdasan kognitif. Nah, untuk sosial itu biasanya kematangan berpikir dan bertindak sebagai makhluk sosial. Kalau emosional, ya kemampuan mengenal atau memotivasi diri, kemampuan mengelola emosi. Ya, kalau moral, kemampuan untuk memahami benar dan salah, seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 3. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku.
pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon, merupakan teori belajar A. Konstruktif, B. Behavior, C. Kognitif, D. Humanis. Silakan. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah behavior. Ya, penjelasannya, kalau konstruktif itu peserta didik diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas atau juga bisa memaknainya sesuai pengalaman. Jadi siswa itu atau peserta didik itu dibebaskan untuk bereksperimen, ya. Untuk behavior itu, nah, ini lebih ke tingkah laku. Jadi kalau dalam soal misal ada kata-kata tingkah laku dalam teori belajar, maka dia masuknya ke behavior, ya, ke kebiasaan, ke tingkah laku. Nah, itu biasanya kepada behavior. Kalau kognitif, ini proses informasi dari guru ke murid. Mulai guru menjelaskan, lalu murid mendapatkan informasi, diolah, lalu murid itu berdiskusi, ya, menyampaikan hasil diskusinya. Ini lebih kepada kognitif. Ada proses informasi yang masuk dan ada informasi yang diterima oleh siswa, diolah, lalu dikeluarkan. Itu lebih kepada kognitif. Tapi kalau tingkah laku, nah itu behavior. Sedangkan kalau humanistik, ya, kalau untuk humanis, itu fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensi. Biasanya ciri-cirinya humanistik itu lebih menganggap semua siswa itu sama. Artinya sama-sama memiliki kelebihan. Sehingga humanis itu lebih kepada pendekatan, ya kayak kata-katanya lah ya, humanis gitu. Pendekatannya lebih kepada, oh anak ini nggak bisa misalnya di bagian ini, tapi dia punya kelebihan di bagian ini. Jadi humanis itu lebih menganggap bahwa semua anak istimewa dan semua anak bisa dikembangkan sesuai dengan potensinya. Nah, itu lebih teori untuk humanis. Oke, kita lanjut yang keempat. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna kognitif. Oke, silakan. A. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan mengemukakan pendapat. Yang mana jawabannya? Harusnya udah tahu ya. Tadi kognitif kata kuncinya apa? Oke, jawabannya B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, ya. Dikasih input, dia olah, terus dia cari solusi. Udah seperti itu aja gitu, ya. Oke, yang kelima. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data. Nih ya, kata kuncinya. Tadi sudah dijelaskan teorinya. Bebas membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Oke, silakan Bapak Ibu. A. Konstruktif, B. Humanis, C. Kognitif, D. Behavior. Harusnya udah tahu ya jawabannya ya. Saya hitung dari 3, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah konstruktif, ya. Kalau tadi Bapak Ibu ngeh di awal, konstruktif itu konsep yang membebaskan siswa, ya, untuk mencari sumber, untuk mengumpulkan data, membuat hipotesa. Pokoknya kata kuncinya adalah dibebas, ya. Nah, itu adalah konstruktif. Jadi guru itu membebaskan kepada siswanya dalam mencari sumber belajar. Jadi guru itu bukan sumber satu-satunya gitu. Jadi silakan siswa itu pokoknya dibebasin kayak gitu. Trial and error silahkan gitu. Coba lagi silahkan seperti itu. Itu konstruktif ya. Yang keenam, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori. Nah, harusnya udah tahu juga nih jawabannya nih. A. Konstruktif, B. Humanis, C. Kognitif, D. Behavior. Silakan saya hitung dari 3, 3, 2, 1. Oke, jawabannya humanis.
Mana yang dilihat? Kenapa jawabannya humanis? Karena dia memiliki tujuan yang sama, ya. Kata kuncinya terbentuknya manusia yang ideal. Ya, tadi dibahas bahwa humanis itu menganggap semua itu sama, punya kelebihannya masing-masing, punya potensinya masing-masing, sehingga setiap peserta didik, setiap manusia itu bisa untuk dibentuk sesuai dengan potensinya, ya, menjadi manusia yang dicita-citakan. Bisa jadi dia tidak pandai di matematika, tapi dia pandai di kesenian. Memang cita-citanya pengen jadi penyanyi misalnya, ya nggak bisa dipaksa untuk jadi ahli matematika, karena itu bukan cita-citanya gitu. Nah, konsep ini adalah konsep yang dipahami sebagai teori dari humanis, ya. Jadi memahami bahwa semua orang, semua siswa itu punya potensinya masing-masing dan setiap manusia mampu mencapai aktualisasi dirinya masing-masing. Ya, teori ini adalah teori humanis. Oke, baik Bapak Ibu. Cuman sampai 6, mudah-mudahan 6 ini bisa difahami dengan baik. Untuk di kisi-kisi, kalau tidak salah ini ada di kisi-kisi mulai dari nomor 73 ya. Jadi tinggal diurut aja 73, 74, 75, 76 sampai 78 ya. 73, 74, 75, 76, 78, 79. 73 sampai 79 atau 80 kalau ada yang kelewat satu saya lupa ya. Jadi ini mulai di nomor kisi-kisi yang ke-73 kalau Bapak Ibu mau lihat kisi-kisinya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini jangan lupa di subscribe, di like, dan dibunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan info kalau ada update berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.